Halo guys, simak yuk video hasil karya 12 IPS 6 tentang demokrasi terpimpin. Yuk. Bel guys, bel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan presentasi tentang demokrasi terpimpin. Silakan kelompok pertama maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Kami di sini akan memaparkan materi mengenai pembebasan Irian Barat karya 12 IPS 6. Masalah politik yang menjadi masalah pemerintah adalah akuisisi Irian Barat. Meskipun wilayah Irian Barat telah menjadi bagian dari Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, berdasarkan hasil KMB 1949, penyerahan Irian Barat masih ditangguhkan. Untuk itu, Indonesia menempuh banyak cara untuk mengambil alih wilayah Papua. Berdasarkan hasil KMB, maka muncullah piagam penyerahan kedaulatan. Sebenarnya, upaya apa saja yang dilakukan bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda berdasarkan piagam penyerahan kedaulatan? Saat demokrasi terpimpin mulai dilaksanakan di Indonesia, upaya pembebasan Irian Barat semakin digencarkan Presiden Soekarno yang menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mundur sejengkal pun dari Irian Barat. Perjuangan bangsa Indonesia tidak akan berakhir sebelum Irian Barat sepenuhnya kembali menjadi bagian dari Indonesia. Cara yang dilakukan Indonesia berdasar piagam penyerahan kedaulatan adalah: pertama, dengan diplomasi. Konferensi Uni yaitu upaya untuk menyelesaikan masalah dengan jalan damai. Indonesia dan Belanda telah menempuh jalan damai melalui perundingan antar kedua negara. Namun, hasilnya tetap sama. Belanda enggan menempati hasil KMB untuk mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia. Selanjutnya, Indonesia mengajukan masalah ini ke sidang umum PBB. Namun, upaya-upaya diplomasi yang dilakukan di forum PBB terus mengalami kegagalan. Setelah gagal melakukan upaya diplomasi pada forum PBB Indonesia, kemudian mengambil jalan diplomasi aktif dengan mencari dukungan dari negara-negara lain. Melalui konferensi Asia Afrika, konferensi tersebut dihadiri oleh negara-negara anggota dari kawasan Asia Afrika. Negara-negara anggota KAA mendukung penuh upaya Indonesia untuk memperoleh kembali Irian Barat sebagai wilayah Indonesia secara sah. Perjuangan kita belum selesai. Irian Barat masih terbelenggu oleh penjajah Belanda. Namun, pembebasan Irian Barat dengan jalan diplomasi mengalami kegagalan yang menyebabkan pemerintah Indonesia menempuh jalan lain, yaitu dilakukan dengan melancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat dimulai pengambil alihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh. Untuk mencegah aksi anarki, KSHD AH Nasution mengambil alih hubungan Indonesia-Belanda dan langsung menyerahkannya kepada pemerintah Indonesia. Karena ketegangan yang semakin memuncak antara Indonesia dan Belanda, maka pada 17 Agustus 1960, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah kerajaan Belanda. Nanti tanggal 1 Mei jam 12.30, pemerintahan di Irian Barat mutlak akan jatuh di tangan. Selanjutnya, Presiden Soekarno berpidato dalam sidang umum PBB pada 30 September 1960. Dalam pidato
Dalam pidato yang berjudul Membangun Dunia Kembali, Presiden Soekarno menegaskan bahwa kembali sikapnya tentang upaya pengembalian Irian Barat ke pangkuan RI ke Belanda. Pidato ini membawa dampak kepada dibukanya kembali perdebatan Irian Barat di forum PBB. Wakil Amerika Serikat di PBB, Elwood Banker, memberikan usulan agar menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu 2 tahun. Indonesia menyetujui usulan tersebut namun dengan waktu yang lebih singkat, sedangkan Belanda ingin membentuk negara Papua. Keinginan negara Belanda ini membawa Presiden Soekarno menempuh cara yang lebih keras, yaitu dengan konfrontasi militer. Jalan konfrontasi militer ini adalah upaya terakhir yang dilakukan Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda dalam rangka konfrontasi militer. Pemerintah berupaya untuk mencari bantuan senjata ke luar negeri. Upaya ini dipimpin oleh A.H. Nasution sebagai Menteri Keamanan Nasional Indonesia saat itu. Pada awal usaha pembelian senjata ini dilakukan pemerintah kepada negara blok barat, terutama Amerika Serikat, namun tidak membawa hasil yang memuaskan. Kemudian upaya ini dialihkan ke negara blok timur, terutama Uni Soviet. Melihat perkembangan militer Indonesia, Belanda justru mengajukan protes ke PBB bahwa Indonesia akan melakukan agresi Belanda. Belanda pun memperkuat kedudukannya di Irian Barat dengan mengerahkan kapal perangnya ke perairan Irian Barat. Kemudian pada tanggal 19 Desember 1961 dalam rapat besar di Yogyakarta, Presiden Soekarno mengeluarkan komando untuk mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat langsung dalam konfrontasi militer. Komando ini kita kenal dengan istilah Trikora, yaitu Tri Komando Rakyat. Trikora berisi 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan serta kesatuan tanah air dan bangsa. Dengan dideklarasinya Trikora, mulailah konfrontasi total Indonesia terhadap Belanda di Papua. Menindaklanjuti Trikora, langkah selanjutnya yang dilakukan Presiden Soekarno adalah dengan mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1962 yang berisi tentang pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Sebelum Komando Mandala melakukan tugasnya, militer Indonesia dari Kesatuan Motor Torpedo Boat atau NTB telah menyusup ke Irian Barat, namun diketahui oleh Belanda dan berujung pada pertempuran yang tidak seimbang hingga mengakibatkan kapal NTB Macan Tutur tertembak Belanda dan kemudian terbakar dan tenggelam. Pemerintah Belanda pada mulanya menganggap enteng kekuatan militer di bawah Komando Mandala ini. Belanda menganggap pasukan Indonesia tidak mampu. Namun ketika operasi infiltrasi Indonesia berhasil merebut dan menduduki kota Teminambuan, Belanda terpaksa bersedia melakukan perundingan dengan Indonesia untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat. Tindak lanjut dari pelaksanaan Trikora adalah pembentukan Komando Mandala. Pemerintah Republik Indonesia telah siap melaksanakan military operation dengan 3 tahap. 1. Tahap infiltrasi. 2. Tahap eksploitasi. 3. Tahap konsolidasi. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1963 dilaksanakanlah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda di kota New York, sehingga perjanjian ini dikenal dengan Perjanjian New York. Isi perjanjian New York adalah yang pertama, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober 1963. Kedua, selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963, UNTEA atas nama PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Selanjutnya terjadi pemulihan hubungan Indonesia-Belanda pada 1963 dengan membuka kembali kedutaan Belanda di Jakarta dan ketika Indonesia diden. Sesuai isi perjanjian New York pada 1 Mei 1963, secara resmi wilayah Irian Barat menjadi milik Indonesia kembali setelah UNTEA menyerahkan wilayah ini kepada pemerintah Republik Indonesia. Yang terakhir, pemerintah Indonesia diwajibkan melaksanakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Dalam rangka menindaklanjuti hal ini, maka pemerintah Indonesia melakukan PPRA dalam 3 tahap yang sukses dijalankan. Kemudian pada tanggal 19 November 1969, Duta Besar Ortiz Sanz membawa hasil PPRA dalam sidang umum PBB ke-24. PBB menerima hasil PPRA karena sudah sesuai dengan isi perjanjian New York sejak itulah secara de facto dan de jure Irian Barat resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
tentang penyerahan Irian Jaya kepada Indonesia diadakan PEPERA di bawah pengawasan PBB yang dilakukan dengan sistem perwakilan setiap kelompok melalui pemilihan secara bertingkat. Keputusan Dewan Musyawarah PEPERA dengan suara bulat memilih Irian Jaya tetap bagian Republik Indonesia yang kemudian disahkan oleh PBB pada tanggal 19 November 1969. Sekian pemaparan dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekian pembelajaran hari ini. Bila saya ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ini juga videografer. Lihatlah kerusuhan. Gimana mas? Mas gimana mas? Harga diri terus. Kita kesongo tuh.